Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sekaligus membuat tutorial bagaimana cara menggunakan wiring tipe power monitor 6 fungsi. Jadi di sini ada 6 fungsi yang bisa kita ukur sesuai layar LCD-nya ini. Ada tegangan, arus, kWh, power factor, daya, dan frekuensi. Dan untuk produk parameter modelnya P06S20, rate power 4400, rate current 20, standby power lebih kecil dari 1 watt. Untuk pengukuran akurasinya level 1, tegangan kerjanya 110 sampai 250 volt, dan eksekutif standar, entah itu apa. Dan untuk produk deskripsinya ini seperti ini. Jadi bisa mengukur tegangan, arus, power, electricity, frekuensi, power factor. Dan ketika kita menekan satu button yang ada di depan pojok kanan ini untuk menghidupkan lampu LED-nya, lampu LCD-nya maksudnya, terus menekan 3 second, ditahan 3 second untuk mengatur power, overload powernya berapa, seperti itu. Sedangkan untuk 5 secondnya ini untuk menghapus hasil data perhitungannya. Dan untuk arusnya sendiri ini kemampuannya 20 ampere. Jika ingin lebih dari 20 ampere atau 200 ampere, kita perlu komponen eksternal. Nanti mungkin ada tutorialnya di bagian dalam ini. Untuk alatnya sendiri biar tidak terlalu lama, nah, ini isinya garansi, kartu garansi, dan bentuk alatnya ini seperti ini. Sebelum saya ke manualnya, bentuk alat seperti ini. Ini tampak depan seperti ini. Ini tombol untuk menghidupkan layar, set, dan yang lainnya. Sedangkan di bagian belakang ada wire power monitor, ada spesifikasi alatnya di bagian belakang ini. Hampir sama dengan yang ada di dosbooknya. Untuk rate power 20 ampere sampai 100 ampere di sini. Kalau di dosbooknya kan hanya 20 ampere. Lainnya sama. Sedangkan di sini ada T-block biasanya namanya ini 1 sampai 4. Dan yang ada hurufnya ini hanya yang 3 dan 4. L adalah line atau fase, dan N netral atau ground. Untuk yang lainnya ini kita cek manual terlebih dahulu supaya tidak terlalu tersesat. Bahasa, mungkin ini bahasa Cina, entahlah, hampir sama bahasa Cina, Jepang, dan yang lainnya itu hampir sama. Jadi saya nggak tahu, anggap aja ini bahasa Cina kalau udah seperti ini. Untuk operasi instruksinya, wire power monitornya ini seperti ini. Saya akan langsung ke instruksi button. Bisa kalian baca seperti apa. Ada tahan 2 second atau berapa untuk 4,4 kilowatt ketika sudah menekan 3 detik, untuk 99,9 kilowatt, dan 5 second untuk keluar. Kalau tidak mengerti, kita bisa langsung salin ke Google Translate. Selesai urusan kalau sudah seperti itu. Terus untuk instruksi produk dan yang tidak diperbolehkan. Terus ini ya, nanti sambil saya akan coba, terus saya akan jelaskan aja. Jika malas mendengarkan penjelasan saya, mendingan ini aja diketik ulang, taruh di Google Translate, baru baca, seperti itu. Dan untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Dan ini yang penting di bagian sini, yang penting di bagian ini ya, mudah-mudahan jelas. Jika 20 ampere wiring diagramnya yang paling kiri, jika 100 ampere wiring diagramnya yang paling kanan. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang 20 ampere. Di sini untuk wiring diagram, untuk output ini ada di nomor 1 dan 4.
Terus input 3 dan 4. Output 1 4, input 3 dan 4. 1 output netral line. Jadi 1 adalah output netral line, jadi plusnya. Sedangkan untuk 2 input netral line, jadi netralnya kalau nomor 2. Sedangkan untuk nomor 3 dan 2 ini sama, netral line juga. Dan yang nomor 4 adalah input dan output left line. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan contohkan. Terus untuk yang 100 ampere ini saya tidak ada mutual induktornya, saya tidak mempunyai itu. Yang jelas di sini ada keterangannya. Biasanya berbentuk induktor bulat, ada 2 kabel, kita sambungkan seperti ini. Ikutin, yang ini mutual induktornya yang ini. Sedangkan yang X ini adalah bebannya. Jadi di seri nanti, di seri dengan plusnya nanti ini. Kalau dilihat dari gambarnya ini ya. Biar tidak terlalu lama, saya akan langsung praktekkan aja sesuai dengan gambarnya ini. Jika tidak mengerti penjelasan yang ada di buku manualnya ini, saya akan langsung praktekkan aja. Di sini ada stop kontak, ada test pen tanpa menyentuh permukaan kabelnya untuk ngecek mana yang fase atau mana yang line. Dan stop kontaknya di sini saya sudah lepas. Nanti saya akan sambungkan seperti apa, saya akan jelaskan nantinya. Nah, ini sudah saya pasang sesuai buku manualnya. Jadi di sini yang sudah saya jelaskan tadi, line tersambung ke pin nomor 4, lalu ke plus untuk outnya di sini, ke stop kontaknya. Dan untuk min stop kontak atau neutral stop kontak disambungkan pada nomor 1, pin nomor 1. Sedangkan input netral yang dari PLN tersambung ke pin nomor 3. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan sambungannya seperti apa. Ini tampak depannya seperti ini ya. Tampak depan seperti ini. Dan tampak bagian belakang di sini yang berwarna biru adalah line atau fasenya, sedangkan untuk yang hitam netral atau ground. Yang ini netralnya juga. Dan di sini yang terhubung ke line atau ke nomor 4 plus dari stop kontak, dan line atau fase plus dari listrik PLN. Pastikan ini yang plus ya, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Sedangkan untuk netral sendiri, input dari PLN ini tersambung ke nomor 3. Sedangkan output dari netralnya ini ada di nomor 1 yang terhubung ke stop kontak. Perhatikan ya. Ingat, yang berwarna biru adalah line, fase atau plus, atau yang ada listriknya. Sedangkan yang hitam itu adalah netral. Seperti itu ya. Jangan sampai terbalik. Hati-hati jangan sampai terbalik supaya alatnya ini tidak rusak. Saya akan coba hubungkan supaya lebih jelas. Nah, ini sudah saya nyalakan. Ingat ya, yang warna biru ini adalah plus, yang kuning dan biru ini tersambung, plus atau fase atau line-nya ini ya. Nah, ya. Sedangkan untuk yang hitam ini min atau netral atau ground-nya. Ini tidak ada listrik sama sekali. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kita bisa menggunakan test pen yang seperti ini, yang non contactless atau yang seperti
biasa kita gunakan yang umum. Dan cara penggunaannya di sini bisa dilihat ada 6 indikator di sini, sangat jelas. Ada tegangan, terbaca di sini tegangannya 197 volt, ampernya 0 karena belum ada beban, wattnya juga masih 0, power factor 0, belum ada beban, sedangkan kWh-nya ini masih 0 karena belum ada pemakaian selama 1 jam pada stop kontak di sini. Untuk frekuensi 50 Hz sesuai dengan yang di PLN, karena ini sumbernya dari PLN, frekuensinya tetap, tegangan 200 volt AC. Dan ketika saya sambungkan di sini, saya akan sambungkan. Nah, saya sambungkan seperti ini. Tidak terbaca arus, power factor maupun watt yang ada pada alatnya ini. Karena apa? Karena di bawah spesifikasi dari pembacaan ini itu ada resolusinya. Dia bisa membaca di berapa ampere atau berapa miliampere atau berapa mikroampere. Dan yang pasti alat ini di bawah spesifikasi dari wiring tipe power monitor ini. Saya akan coba ngambil pemanas terlebih dahulu. Nah, ini saya ada hair dryer. Saya akan coba sambungkan, terus saya akan nyalakan. Bisa dilihat terbaca di situ 130 watt, 0,66 ampere, power faktornya 0,99 mendekati 1. Untuk kWh masih 0 karena masih belum pemakaian selama 1 jam. Jika saya naikkan daya dari ini, dari hair dryernya ini, nah naik menjadi 358 1,87 ampere. Dengan menggunakan wiring tipe power monitor ini, kita bisa memonitor berapa kWh yang sudah kita gunakan. Bisa diaplikasikan di solar cell, di output inverternya itu juga bisa, maupun ketika kita menggunakan listrik PLN, bisa di kos-kosan atau tiap kamar bisa menggunakan seperti ini, dan kWh-nya ini bisa terbaca. Terus untuk merubah, ya ini belum saya lepas, saya akan lepas. Untuk merubah wattnya, ini 1 kali penekanan untuk mematikan layar LCD-nya, 1 kali lagi menekan akan menyalakan lampu LED-nya atau layar LCD yang lampu LED yang ada di LCD-nya ini. Terus jika ingin merubah watt di sini, wattnya di sini kita menekan 3 detik sampai berkedip, baru lepas. Baru pencetan pertama yang berkedip itu yang akan berubah. Tekan 3 detik lagi, dia akan pindah. Nah, pindah, baru kita tekan rubah. Berapa? Untuk defaultnya ini ada di 4,4 kW. Jadi ini untuk pembatasan dayanya. Nanti akan ada semacam alarmnya di sini. Entah itu cut off atau berbunyi alarm. Ini bisa kita rubah sampai 99,9 kW. Ini kita bisa rubah. Jika sudah selesai, kita bisa menekan tahan sampai 5 detik atau biarkan seperti ini aja, dia akan menyimpan dan keluar sendiri. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk mereset kWh-nya ini, jika di sini sudah ada pemakaian seumpama, kita cukup tekan selama 5 detik, maka akan berkedip untuk yang kWh. Nah, berkedip. Nah, itu tandanya dia akan mereset hasil pengukuran yang sudah tersimpan di memori power monitornya ini. Gitu aja, dan ini alat nantinya saya akan gabung dengan MCB yang sudah saya review di video saya sebelumnya. Saya akan gabung untuk memonitor alat-alat yang sudah pernah saya beli,
terus ngecek kemampuan daya di listrik 450, 900 atau 1300 dari gabungan kedua alat ini dengan MCB. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.